Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Jan Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baik, di sini Rahmatul Zana dengan NIM 170 akan menjelaskan materi terkait dengan administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan. Yang pertama yaitu terdapat latar belakang. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana pendidikan memiliki tujuan untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas tinggi dan unggul sehingga mampu bersaing dengan negara lain di era perkembangan zaman yang berubah begitu pesat. Administrasi merupakan seluruh kegiatan mulai dari pengelolaan, pengarahan, sampai pengaturan suatu lembaga atau organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga administrasi begitu penting dalam pelaksanaannya. Dalam administrasi diperlukannya kerjasama antara dua orang atau lebih agar pengelolaan administrasi pendidikan mampu mengelola tugas dan tanggung jawabnya. Maka mereka diharuskan menguasai keterampilan dalam setiap bidangnya yang dikerjakannya. Pengelolaan dari setiap bidang administrasi juga perlu bekerjasama dengan bidang administrasi lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dalam keberhasilan pengelolaan suatu pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, pengelolaan administrasi dalam suatu sekolah harus benar-benar memahami, menguasai, serta mampu melaksanakan konsep dari setiap bidang tersebut. Yang kedua yaitu terdapat rumusan masalah yang akan kita bahas pada video presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama terdapat pengertian dan prinsip dari administrasi kesiswaan, yang kedua terdapat tujuan dari administrasi kesiswaan, dan yang ketiga terdapat penerapan administrasi kesiswaan. Tujuan adanya video presentasi pada kali ini yaitu untuk menjelaskan pengertian dan prinsip dari administrasi kesiswaan, menjelaskan tujuan dari administrasi kesiswaan, dan yang ketiga menjelaskan bagaimana penerapan administrasi kesiswaan di sekolah. Selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama yaitu terdapat pengertian. Pengertian dari administrasi kesiswaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas siswa di sekolah. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya potensi siswa secara optimal mulai dari saat mereka diterima di sekolah hingga lulus, serta untuk memastikan proses belajar berlangsung secara efektif, teratur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, terdapat prinsip-prinsip dalam administrasi kesiswaan. Yang pertama ada efektivitas dan efisien. Artinya, semua kegiatan administrasi harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang tepat. Yang kedua, terdapat keadilan dan transparansi. Artinya, siswa diperlakukan setara tanpa diskriminasi dan kebijakan dijalankan secara terbuka. Yang ketiga, partisipasi, yaitu melibatkan siswa, orang tua, guru, dan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir terdapat kesejahteraan siswa. Artinya, fokus pada kebutuhan siswa secara fisik, mental, dan emosional. Selanjutnya, terdapat tujuan dari administrasi kesiswaan. Tujuan adanya administrasi kesiswaan sendiri yaitu yang pertama untuk memastikan kelancaran proses pendidikan, yang kedua untuk mendukung pengembangan potensi siswa, yang ketiga menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, dan yang terakhir memberi layanan kepada siswa. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan penerapan administrasi kesiswaan di sekolah.
Yang pertama, terdapat pengelolaan penerimaan siswa baru. Dalam kegiatan ini harus direncanakan dengan baik agar nantinya kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk mengadakan kegiatan ini diperlukannya kehati-hatian dalam menentukan hari agar tidak terjadi tabrakan dengan hari libur di sekolah. Kegiatan ini selalu dikelola dan dilaksanakan oleh panitia penerimaan siswa baru yang dibentuk dengan masyarakat, di mana kepala sekolah akan menuju beberapa pendidik atau guru agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Dalam kegiatan penerimaan siswa baru pada sekolah akan menemukan pernyataan persyaratan pendaftaran kepada siswa baru yang biasanya bersifat formal, seperti halnya maksimal umur, jatah siswa yang akan diterima, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengelolaan pelayanan bimbingan penyuluhan. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang lebih ahli kepada siswa dengan melihat kenyataan dan kemungkinan tentang adanya kesulitan yang akan dihadapi oleh siswa untuk meningkatkan perkembangannya yang optimal, sehingga siswa dapat mengarahkan diri serta bertindak sesuai dengan tuntunan dan situasi lingkungan di sekitar, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu terdapat pengelolaan data tentang siswa. Kegiatan administrasi kesiswaan yang lain yaitu pengelolaan data tentang kegiatan siswa. Di dalam kegiatan ini ada 3 macam data yang diperlukan antara lain. Yang pertama, data tentang identitas siswa berisi nama lengkap siswa, jenis kelamin, agama, alamat, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat data tentang hasil belajar siswa berisi program dan mata pelajaran serta tahun nilai tiap mata pelajaran. Yang ketiga, terdapat data tentang kehadiran siswa berisi bulan, tahun, tanggal, kelas, dan jumlah siswa dalam satu kelas. Data-data tersebut tidak hanya digunakan saat siswa masih mengikuti proses pembelajaran di sekolah saja, tetapi data-data itu dapat digunakan setelah siswa tersebut sudah lulus dan meninggalkan sekolah. Penerapan yang keempat yaitu terkait dengan pengelolaan kelas. Tujuan diadakannya pengelolaan kelas yang dilakukan oleh para guru dan staf sekolah agar mereka mampu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar mengajar yang optimal. Pengelolaan kelas umumnya mengatur warga sekolah dan perilaku mereka, mengatur tata letak ruang dan benda-benda agar siswa lebih mudah dan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Contoh dari pengelolaan kelas misalnya, guru menegur siswa yang ribut di kelas ketika kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Penerapan yang terakhir yaitu terkait dengan pengelolaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa disebut dengan OSIS merupakan organisasi yang anggotanya para siswa yang sudah dipilih dengan melakukan seleksi guna melatih kepemimpinan siswa dan memberikan wahana bagi siswa untuk unjuk dalam kegiatan-kegiatan kurikuler yang telah disetujui oleh kepala sekolah dan tenaga guru. Tujuan diadakannya kegiatan kurikuler untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta bakat peserta didik. Contoh dari kegiatan tersebut seperti pramuka, PMR, dan lain-lain. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Sebelum saya menutup presentasi pada video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Administrasi kesiswaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas siswa untuk mendukung tujuan pendidikan, mulai dari penerimaan siswa baru hingga pembinaan selama masa studi. Hal ini mencakup pengelolaan data siswa, pengaturan kelas, serta kegiatan pembimbingan penyuluhan untuk membantu siswa mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Prinsip utama dalam administrasi kesiswaan adalah efektivitas, efisien, keadilan, transparansi, partisipasi, dan kesejahteraan siswa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelancaran proses pendidikan, mendukung pengembangan potensi siswa, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, dan memberikan layanan kepada siswa sesuai kebutuhan. Penerapan administrasi kesiswaan di sekolah meliputi berbagai kegiatan seperti
pengelolaan penerimaan siswa baru, pelayanan bimbingan dan penyuluhan, pengelolaan data siswa, pengelolaan kelas, dan pengelolaan OSIS. Yang kedua yaitu saran pada video kali ini. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki, baik dari tulisan maupun bahasa yang kami sajikan. Oleh karena itu, mohon diberikan saran agar kami dapat membuat PPT lebih baik lagi. Semoga PPT ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian video presentasi saya pada video kali ini. Saya Rahmatuzana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.